Bantal guling istri Belanda, bantal gulik, sejarah sosis putih besar yang mendunia, sejarah bantal guling di Indonesia. Beberapa sumber sejarah mengatakan bahwa dulu pendatang Belanda ke Indonesia jarang membawa pasangan. Mungkin pasangan mereka tidak begitu tertarik untuk pindah ke Hindia Belanda. Jadi orang Belanda saat itu banyak yang mengambil seorang gundik atau pasangan sewaan yang tentunya membutuhkan biaya yang besar. Orang Belanda terkenal irit dan pelit. Jarang dari mereka yang memperistri orang lokal. Mereka tidak berharap pulang nanti tanpa membawa apapun. Istilahnya ingin pulang sebagai orang kaya. Diduga mereka inilah yang membuat bantal guling sebagai teman tidurnya saat itu. Sebagian menghabiskan waktunya dengan minuman memabukkan agar bisa tertidur pulas. Sebagian lagi memilih bantal guling sebagai teman tidur mereka. Oleh orang Inggris zaman itu, bantal guling ini menjadi terkenal dengan sebutan istri Belanda atau Dutch wife. Di masa itu ada sebuah hal menggelitik, yaitu terciptanya sebuah lagu yang cukup populer tentang lajang Belanda ini. Lirik lagu tersebut adalah ketika hujan datang, kambing berlari, Belanda mabuk 10 hari. Untuk menggambarkan betapa kesepiannya lajang Belanda saat itu. Bantal guling sudah ada di Indonesia sejak awal abad ke-19 atau bahkan lebih awal. Di Asia, bantal ini dikenal dengan sebutan bamboo wife yang digunakan di Tiongkok dan juga ada beberapa versi bantal di Jepang, Korea, Vietnam, dan lain-lain. Mungkin orang Belanda melihat orang Tiongkok menggunakannya dan mengadaptasinya menjadi penemuan Belanda di Hindia Belanda. Awalnya bantal ini terbuat dari rangka bambu, kemudian diisi dengan kapuk. Bantal guling tercantum dalam buku pegangan Melayu Belanda yang diterbitkan pada tahun 1803. Dalam buku lainnya, bantal ini tercantum dengan sebutan bantal golik. Deskripsi awal tentang bantal guling dibuat oleh Dr. M.J.A. Mueller, seorang kepala dinas kesehatan Hindia Belanda 1845 menuliskan, hal yang paling aneh tentang tempat tidur adalah bantal guling. Bantal panjang dan bundar yang diisi dengan kapuk yang dijepit di antara kedua kaki dan dipeluk dengan sebuah tangan oleh orang yang tidur, yang memberikan posisi yang sejuk dan nyaman sehingga menjadi kebiasaan di semua golongan dan bangsa. Bantal guling dianggap sebagai barang mewah. Dalam sebuah arsip lembaran negara Hindia Belanda tahun 1854, bantal guling ini berkaitan dengan pegawai negeri dan perwira dinas maritim yang tidak banyak bergerak di Hindia Belanda. Dalam sepotong kalimat yang berbunyi, untuk pasien di rumah sakit kelas 1, jumlah maksimum yang diizinkan adalah 3 bantal guling, roll cushion, dan 6 sarung bantal untuk mereka. Sebuah arsip keputusan pemerintah tanggal 28 Oktober 1853 nomor 1. Pada akhir abad ke-19, hal ini masih menjadi kebiasaan di Hindia Belanda. Pengacara Van den Brand dari Medan mengunjungi Pineng dan menuliskan The Sumatra Post tanggal 2 Desember 1898, yaitu keesokan paginya kapal berlabuh di pelabuhan Pineng. Pelayaran singkat ini mengajarkan saya 2 hal. Jangan lupakan bantal guling jika Anda terbiasa dengan bantal guling. Orang Inggris tidak menggunakan hiasan tempat tidur ini, yang sangat diperlukan oleh orang Belanda di daerah tropis yang dikenal di antara mereka dengan sebutan istri Belanda. Namun ternyata hiasan ini telah diadopsi di Malaya dan Singapura jauh lebih awal. Seorang yang bernama Andrew Carnegie dalam perjalanan ke Singapura pada tahun 1879 menulis dalam bukunya Round the World, saya memiliki banyak pengalaman dengan tempat tidur, dari selimut bulu tebal orang Jerman hingga kanopi sofa negara Inggris. Tapi malam ini sofa saya tidak memiliki selimut sama sekali. Saya mendapatkan teman saya juga mengalami kesulitan yang sama. Masing-masing memiliki guling yang panjang dan kaku yang terletak memanjang di tengah kasur, yang tidak dapat kami pahami kegunaannya. Kami segera menemukan bahwa tidak perlu selimut di daerah Khatulistiwa, tetapi guling ini pasti ada gunanya. Setelah bertanya keesokan harinya, kami mendapatkan bahwa guling ini terbuat dari sejenis empelur yang memiliki khasiat untuk menjaga kesejukan di cuaca terpanas dan merupakan kelegaan terbesar di malam hari untuk mengenal teman tidur yang aneh ini sedekat mungkin. Pada kenyataannya di Singapura, semua keluarga memiliki bantal guling. Sebutan Dutch wife atau istri Belanda atau bantal guling bukan dibuat oleh orang Belanda itu sendiri, melainkan oleh Gubernur Jenderal Inggris Thomas Sansford Raffles yang menggantikan posisi Belanda saat itu sebagai sebuah ejekan. Berikut beberapa cerita saksi sejarah yang menggambarkan betapa terkenalnya Dutch wife, istri Belanda atau bantal guling saat berkunjung ke Indonesia. Tahun 1914, seorang petani Hungaria, Ladislaw Skeskely,
Tiba di Medan dan menginap di Grand Hotel Medan. Ia menulis dalam Tropic Fever. Seperti pertama kali melihat sebuah ranjang atau tempat tidur dengan penutup putih kelambu, 2 bantal keras kecil, serta 2 sosis putih besar yang berada di tengah ranjang. Dengan sebutan sosis besar yang lucu. 2 sosis putih besar itu ternyata adalah bantal guling atau Dutch wife. Ini menjadi suatu ciri khas Hindia Belanda dan menjadi perbincangan selalu muncul setiap kunjungan orang barat ke Indonesia saat itu yang bernama Hindia Belanda. Mengutip laman The Daily Mail Brisbane, seorang petualang Australia, Farmer White, menulis sebuah cerita tentang berkunjung ke Jawa tahun 1924. Istri Belanda adalah guling. Kemanapun Anda pergi, baik Anda menginap di hotel atau di rumah pribadi, Anda akan menemukan 1 di tempat tidur Anda. Kadang-kadang Anda akan menemukan 2. Ini adalah negara yang hangat dan Anda jarang membutuhkan selimut tambahan selain kelambu dan guling. Sesuatu yang bisa membuat Anda tetap sejuk dengan meletakkan kaki Anda di atasnya, Anda membiarkan udara bersirkulasi. Tahun 1927, seorang wartawan Australia, Nellie M. Scanlon, menuliskan pengalamannya tentang istri Belanda atau guling saat berkunjung di Jawa di Otago Daily Times. Ada tempat tidur Belanda yang besar dengan tentu saja kasur paling keras di dunia, menggambarkan sebuah kasur kapuk yang dikancing rapat. Tempat tidur ganda rata-rata berukuran sekitar 8 kali 9 kaki, seukuran kamar kecil. Di sana tidak disediakan spray. Beberapa bantal dan istri Belanda atau Dutch wife adalah satu-satunya yang bisa saya temukan di sana. Kelambu menutupi seluruh tempat tidur dari keempat tiang tinggi. Istri Belanda adalah guling, bundar kecil yang diletakkan di tengah tempat tidur. Panjangnya sekitar 2 kaki dan diameternya 9 inci. Jika digunakan dengan benar, fungsinya adalah untuk membuat Anda tetap sejuk. Tapi tidak ada yang memberi pelajaran tentang cara menggunakannya. Jadi seni ini mungkin diperoleh melalui pengalaman. Istri Belanda tidak terbatas di Jawa. Istilah ini digunakan secara umum di seluruh Timur Jauh oleh orang Inggris maupun Belanda. Dan saya pernah mendengar pria dan wanita di sini mengatakan bahwa mereka tidak dapat tidur tanpa bantal guling. Bantal guling juga ditetapkan Presiden pertama Indonesia, Soekarno, sebagai sesuatu identitas bangsa. Bantal guling adalah sebuah kemewahan. Dilansir dari beberapa sumber disebutkan bahwa bantal guling termahal yang pernah diciptakan yang pernah ada adalah bantal guling Van der Heels Tailor-Made Pillow Gold Edition. Disebut memiliki bahan yang super mewah, melibatkan kain berlapis emas, resleting safir dan berlian 22 karat, busa memori Belanda yang premium, dan bentuk menggunakan teknologi 3 dimensi untuk menyesuaikan dengan bentuk tubuh Anda. Harganya juga tidak main-main, hampir menyentuh 900 juta per piece-nya. Wow. So, apakah Anda juga tidak bisa tidur tanpa istri Belanda? Stay safe dan selalu waspada, teman.